Ayahku seorang pemancing, tapi setiap ikan yang dipancing tidak pernah dimakan. Setelah dipelihara beberapa waktu lalu dilepaskan kembali ke sungai. Aku tidak setuju dengan caranya. Di depan dia aku membanting mati beberapa ikan. Dia bertengkar hebat denganku, lalu pergi memancing lagi. Aku sangat marah. Aku pun memposting kejadian ini secara anonim di internet. Ternyata hal ini memicu banyak resonansi. Namun di antara banyak komentar itu, ada satu komentar yang terasa sangat tidak cocok. Aku tebak ayahmu pasti sangat suka mandi. Aku terdiam sesaat saat melihat komentar ini. Karena ayahku memang sangat suka mandi. Dalam sehari 24 jam, dia menghabiskan sekitar 18 jam untuk mandi. Lalu dia menambahkan satu komentar lagi. Saat mandi dia tidak boleh diganggu. Dan dia juga suka mandi dengan lumpur. Hatiku berdebar. Aku langsung membalas komentar. Sial, bagaimana kamu bisa tahu? Apa kamu pasang kamera pengawas di rumahku? Di dekat rumahku ada taman lahan basah. Ayahku suka memancing di sana. Minggu lalu dia menggali satu ember lumpur hitam dan membawanya pulang. Lalu menaruhnya di kamar mandi. Meski aku dan ibu menentangnya keras, dia tetap sangat keras kepala. Kalian tidak mengerti apa-apa. Ini lumpur alga alami. Paling bagus digunakan untuk mandi. Setelah berkata begitu dia bahkan mengoleskannya ke tubuhku. Anak baik, kamu juga coba. Saat itu seorang netizen lain ikut berbicara. Mandi lumpur. Aku punya hak bicara. Di desa asalku ada seorang pria tua tanpa anak dan istri. Suatu hari tiba-tiba dia menjadi gila. Kalau tidak ada urusan dia suka menyelam ke sungai, mandi pakai lumpur. Coba kalian tebak apa yang terjadi. Tidak lama kemudian dia mati. Saat dia mati seluruh tubuhnya dipenuhi sisik ikan. Menjijikkan sekali. Aku membalas. Omong kosong apa itu? Mana mungkin manusia tumbuh sisik ikan 123. Kalau bohong aku anjing. Di desa kami banyak rumah yang menyimpan sisik ikannya. Lalu dia mengunggah sebuah foto. Setelah melihat foto itu, jantungku seperti berhenti. Sisik seukuran telapak tangan di gambar itu kekurangan air. Bagian tengahnya sudah berwarna abu keputihan. Bagian sekelilingnya berwarna-warni. Ini ternyata sama persis dengan sisik yang kutemukan di kamar mandi. Namun selanjutnya netizen yang menyinggung ayahku suka mandi mendorong topik ini ke puncaknya. Ini adalah sisik manusia ikan. Manusia ikan adalah makhluk dalam legenda. Bagaimana mungkin ada di dunia nyata? Katanya seluruh tubuh manusia ikan sangat berharga. Memakan daging manusia ikan bisa memperpanjang umur. Katanya makan setahun bisa hidup abadi. Padahal aku masih ingin bertanya lebih banyak. Namun avatar Taiji ikan ganda itu berkedip sekali. Lalu perlahan menghitam dan offline. Aku sedikit kecewa dan meletakkan ponsel. Dulu saat aku bermain dan menyelam menangkap ikan, aku pernah digigit sesuatu di dalam air. Malam itu aku demam tinggi. Hujan deras mengguyur di luar. Aku koma parah. Bahkan merangkak pun tidak bisa. Apalagi pergi ke rumah sakit. Ayah tidak berkata apa-apa lalu menerobos hujan malam. Dia membawa pulang satu jaring penuh ikan. Dia menyuruh ibu memasak sup ikan untukku. Aneh tapi nyata. Setelah aku menghabiskan semua ikan itu, tubuhku pulih secara ajaib. Saat itu sebuah pesan pribadi di ponsel menarik pikiranku kembali. Ganteng, kalau ada daging manusia ikan, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Aku tertawa kecil. Tak disangka benar-benar ada yang menganggapnya serius. Malam ini ayah kembali membawa ikan yang penuh. Ekor ikan mengibas-ngibas. Air amis memercik kemana-mana. Dengan jijik aku mengambil satu ekor. Berniat langsung melemparkannya ke penggorengan. Berhenti, ayah menendangku keras, lalu merebut ikan itu. Xiao Wu, apa kamu gila? Ikan sama seperti kita, semuanya punya kehidupan. Aku benar-benar tidak memahami jalan pikiran ayah. Bagaimana mungkin ikan sama dengan manusia? Mendengar itu dia mengangkat akuarium hendak memukulku. Ibu segera menghentikannya, lalu menyeretku kembali ke kamar. Kamu tahu ayahmu sangat menyayangi ikan-ikan itu. Kenapa masih melawannya? Aku membantah dengan kesal. Jelas aku ini anaknya. Dia memperlakukan ikan-ikan itu seperti anak kandung. Lalu aku dianggap apa? Ibu terdiam menatapku lalu menghela napas. Dulu karena kamu sakit, ayahmu menangkap semua ikan di kolam itu dan memasaknya untukmu. Ayahmu merasa bersalah, merasa kita berutang pada ikan-ikan itu. Omong kosong, ikan tetaplah ikan, memang untuk dimakan. Lagi pula, dia memelihara begitu banyak ikan di rumah. Diberi makan dan minum yang baik. Kalaupun mereka berjasa padaku, selama bertahun-tahun seharusnya sudah terbayar. Ayah menerjang maju dan menamparku. Bibirnya gemetar. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sebrengsek ini? Saat itu rasa terhina mengalir seperti banjir. Aku membanting pintu dan meninggalkan kamar. Ikan-ikan di kolam berkumpul bersama. Mulut ikan membuka menutup mengeluarkan gelembung. Mata ikan yang hitam kosong menatapku. Punggungku terasa tegang, seolah-olah mereka adalah sekelompok manusia sedang menonton kami bertengkar. Aku memegangi kepala dan berlari keluar seperti orang gila. Sebelum keluar, aku seperti mendengar ayah menghela napas sambil berkata pada ikan-ikan itu, "Maaf saudara-saudara, anak ini rusak karena aku membesarkannya." Aku berjalan menyusuri jalanan, tanpa sadar membuka aplikasi itu lagi. Berniat terus mengeluhkan ayahku. Tak disangka avatar Taiji ikan ganda mengirimiku pesan. Aku menebak dia juga membangun kolam ikan di rumah.
Khusus untuk memelihara ikan, kolam ikan menghadap utara, air hidup mengalir masuk dari selatan. Bukan hanya itu, di rumahmu seharusnya juga ada sebuah dupa. Setiap hari membakar 3 batang dupa tanpa putus. Aku menatap ponsel dan terpaku di tempat. Apa yang dia katakan benar sepenuhnya. Aku membalasnya dengan pasti. Di sana langsung muncul status sedang mengetik. Rasanya dia seperti sudah lama menungguku. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ayahmu sering memberi makan ikan dengan darah? Hatiku berdegup kencang. Beberapa tahun lalu pada suatu malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku melihat ayah berjongkok di depan kolam ikan, menggores jarinya dengan pisau kecil, lalu memasukkan tangannya ke dalam air dan mengayunkannya. Makanlah, makanlah, makan yang banyak. Sekawanan ikan membuka mulut lebar di permukaan air. Dengan gila mengisap darah ayah. Aku tak tahan berteriak kaget. Ayah, sedang apa ayah? Dia terkejut olehku tapi tidak marah. Dia melambaikan tangan memanggilku mendekat. Menyuruhku melihat ikan-ikan itu bersamanya. Ayah sedang memberi makan ikan. Lihat mereka makan dengan lahap dan nikmat. Sejak saat itu, aku merasa ayahku sudah gila. Sekaligus aku membenci ikan-ikan itu dari lubuk hati. Ayahmu telah diparasit oleh manusia ikan. Manusia ikan menyukai air dan lumpur. Karena itu dia setiap hari harus mandi berendam lumpur. Memberi makan dengan darah esensi adalah membantu sesamanya membuka kesadaran. Mendengar itu aku membalas. Aku tahu tentang manusia ikan. Mereka setengah manusia setengah ikan. Suka berbaring di atas karang sambil bernyanyi. Suara nyanyiannya indah. Siapa yang bilang manusia ikan seperti itu? Setelah cukup lama, Taiji 2 ikan kembali mengirim sebuah foto. Itu selembar kertas yang menguning. Seperti disobek dari sebuah buku. Di atas kertas itu tertulis, manusia ikan bukan manusia bukan ikan. Bukan yin bukan yang. Adalah sisa makhluk dari kekacauan. Di atasnya tertulis banyak hal yang berantakan. Seperti dicatat dalam beberapa periode zaman yang berbeda. Taiji 2 ikan membantuku menafsirkan. Manusia ikan yang sesungguhnya berasal dari ikan yang berevolusi. Ikan biasa setelah membuka kesadaran berubah menjadi ikan berwajah manusia. Ikan berwajah manusia akan mencari manusia untuk diparasit. Setelah parasitasi itulah terbentuk manusia ikan. Manusia ikan akan perlahan menelan kesadaran inangnya. Saat kesadaran ayahmu terkikis habis sedikit demi sedikit. Bahkan dewa pun sulit menolong. Kirimkan alamat dan nomor teleponmu. Aku akan membantumu. Aku berpikir sejenak, namun tetap merasa ini seperti penipuan model baru. Kenapa aku harus percaya padamu? Pihak sana mengirim sebuah gambar. Ini saat aku belajar di perguruan Tao. Foto ini adalah diriku sendiri. Tak kusangka postinganku benar-benar menarik seorang dukun Tao asli. Aku langsung merasa bersemangat. Katanya darah pendeta Tao mengandung kekuatan Dao. Bisa menggambar jimat dan melantunkan mantra. Apa itu benar? Tak lama kemudian dia mengirim foto lain. Di atas kertas kuning baru tampak jelas bekas cinnabar. Sekilas terlihat baru saja digambar. Aku hanya melirik sekali, namun terasa jiwaku terguncang. Aku panik dan segera menutup galeri foto. Setelah mengirim alamat dan nomor telepon kepadanya, Taiji 2 ikan menyuruhku menghapus postingan itu. Mereka juga bisa melihatnya. Jika manusia ikan tahu kamu sudah menyadarinya, kamu akan mendapat masalah besar. Aku tak ragu dan langsung menghapus postingan itu. Taiji 2 ikan memberitahuku bahwa namanya Yang Wu, murid generasi ke-289 dari aliran Dao Xuanxing. Akhir-akhir ini gurunya mengutusnya ke Tibet untuk urusan tertentu. Paling cepat dia baru bisa kembali seminggu lagi. Aku langsung panik. Mana bisa begitu? Ayahku sekarang hidup mati tidak diketahui. Semakin lama ditunda, semakin besar penderitaan yang dia alami. Yang Wu terdiam sejenak. Aku akan segera kembali. Sebelum itu, pergilah cari patung kucing pembawa rezeki dan letakkan di samping kamar mandi. Kucing adalah musuh alami ikan. Dengan begitu bisa melemahkan energi manusia ikan. Oh ya, ada satu hal lagi. Manusia ikan adalah makhluk yang hidup berkelompok. Jika ayahmu adalah manusia ikan, maka tidak seharusnya hanya satu. Aku curiga di sekitar rumahmu masih ada manusia ikan lain. Dia mengatakannya dengan sangat tegas. Namun di rumah selain aku dan ayah, hanya tersisa ibuku. Mengingat sikap ibu yang selalu membela ayah sebelumnya, aku tak bisa menahan diri untuk bergidik. Lalu bagaimana cara membedakan manusia ikan? Apakah kalian punya cara? Di seberang telepon dia menggelengkan kepala. Manusia ikan licik dan curang. Bahkan leluhur pendiri pun tidak memahami kebiasaan mereka. Ayahmu bisa memperlihatkan celah. Berarti dia sudah terluka sangat parah. Namun karena dia memparasiti tubuh ayahmu, dan selama ini tidak melukaimu, itu menunjukkan kesadaran ayahmu belum sepenuhnya lenyap. Yang Wu terus menenangkanku. Tunggu aku kembali dari Tibet. Aku sendiri yang akan membereskannya. Entah urusan manusia ikan itu benar atau tidak. Aku tetap sulit melepaskan keluargaku sendiri untuk mempercayai seorang dukun Tao dari internet. Namun perilaku ayah memang sangat aneh. Kucing pembawa rezeki pada akhirnya hanyalah hiasan. Jika ayah tidak bermasalah, bahkan kalau aku membawa Hello Kitty ke rumah pun tak masalah. Jadi aku memutuskan untuk mencobanya. Aku sembarang membeli sebuah patung kucing pembawa rezeki di toko. Saat ayah keluar memancing, aku meletakkan kucing itu di samping kamar mandi. Aku sengaja memotretnya dan mengirim ke Yang Wu.
Yang Wu membalas tidak masalah. Akhirnya hatiku menjadi tenang, seperti menelan pil penenang. Namun tak disangka, masalahnya cepat terbongkar. Patung kucing pembawa rezeki itu dilempar ke lantai. Pecah penuh cekungan. Ayah duduk di ruang tamu dengan tubuh penuh lumpur. Sebagian besar ikan di kolam tengah sudah mati. Sisanya hanya bertahan sekarat, yang hidup pun sangat lemah. Ayah mengangkat sebatang pikulan dan menghantamkannya ke arahku. Sambil memaki dengan marah, "Akan kubunuh kamu, dasar berniat jahat. Kamu mau membunuh ayahmu." Ibu berdiri dingin di samping. Hanya menegur sekadarnya, sama sekali tidak menghentikan ayah. Tubuhku penuh luka akibat pukulan. Ayah menyeretku ke tepi kolam ikan. Mencuci darah di telapak tanganku ke dalam kolam. Begitu darahku masuk ke kolam, ikan-ikan yang setengah mati langsung menjadi bersemangat. Aku tergeletak di lantai seperti anjing mati. Aku mengangkat kepala dengan hati-hati melihat ekspresinya. Matanya menatapku tanpa berkedip. Aku menarik napas dingin. Bagian putih matanya berwarna abu-abu tidak wajar. Bola matanya hitam hanya sebesar titik kecil, mengambang tepat di tengah mata. "Dari mana kamu belajar ide sesat ini? Sengaja membawa pulang kucing palsu." Matanya seperti mata kadal. Pupilnya berganti antara garis dan bulat. "Ayah, maafkan aku. Aku hanya merasa hiasan itu lucu, jadi ingin membelinya untuk main-main." Aku berusaha memaksakan senyuman. Tidak berani memancing amarahnya. Dulu keluarga kita juga pernah memelihara kucing. Apa ayah tidak ingat? Yang Wu pernah berkata, manusia ikan mudah marah dan kasar. Mereka sangat ingin menjadi manusia. Karena itu setelah memilih inang yang cocok, mereka akan mengurung jiwa manusia di dalam tubuh. Menyerap ingatan mereka, meniru perilaku mereka. Jika ada orang yang meragukan identitas mereka, mereka akan langsung mengamuk, membunuh orang yang meragukan itu. Saat aku menyebut masa lalu, ayah tiba-tiba tertegun. "Xiao Wu, sekarang tidak sama dengan dulu. Kamu harus lebih mengerti." Kedua kakinya kehilangan tenaga, menyeret di lantai. Tulang panggulnya bergoyang-goyang, bergerak ke hadapanku. "Jangan percaya kata-kata orang asing. Orang-orang sekarang sangat jahat. Ayah, aku tahu aku salah. Maaf."